Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 2/5 ditambah 0,5 sama dengan. Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya, ini sangat mudah sekali. Adapun langkah pertama yang akan kita lakukan, robah terlebih dahulu. Bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan langkah pertama. Untuk angka depannya tetap 2/5. Lalu ditambah. Nah, baru pecahan desimal ini yang akan kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 0,5. Ada satu angka di belakang koma. Ingat, jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga, cara penulisan dari angka 0,5 sekarang menjadi 5/10. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Sama dengan, perhatikan di sini sudah membentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Maka, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Ambil angka yang ada di bagian penyebutnya, di sini yaitu 5 dan 10. Nah, tugas kita sekarang cukup cari kelipatan angkanya saja. Pertama, untuk lipatan angka 5, tentunya ada angka 5, 10, 15, dan seterusnya. Lalu untuk lipatan angka 10 lagi, tentunya ada angka 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, dari kedua lipatan angka ini, ambil angka yang sama. Kalau kita perhatikan di sini, angka yang sama yaitu 10, itu artinya KPK-nya adalah 10. Maka, kedua penyebutnya ini sekarang kita ganti dengan angka 10 saja. Selanjutnya untuk angka yang di atas, perhatikan cara memperolehnya. Yang pertama, 10 dibagi 5, hasilnya 2, lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 4. Lalu ditambah. Selanjutnya, 10 dibagi 10, hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 5, kita peroleh hasilnya 5. Sama dengan 4 ditambah 5, hasilnya 9 per di bawahnya yaitu 10. Dan inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang pertama. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut biar lebih paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Bentuk pengurangan lagi. 2/4 dikurang 0,3 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama yang harus kita lakukan, robah terlebih dahulu. Bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Untuk 2/4-nya tetap, karena dia sudah membentuk pecahan biasa. Lalu dikurang. Nah, 0,3. Ada satu angka di belakang koma. Ingat sekali lagi, jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga, cara penulisan dari angka 0,3 sekarang menjadi 3/10. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Sama dengan, sekarang sudah membentuk pengurangan pecahan biasa beda penyebut. Maka, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Cukup ambil angka yang ada di bagian penyebutnya ini, 4 dan 10. Selanjutnya kita cari kelipatan angkanya. Kelipatan angka 4, tentunya ada angka 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Selanjutnya untuk kelipatan angka 10 lagi, tentunya ada angka 10, 20, 30, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Nah, dari kedua kelipatan angka ini ambil angka yang sama. Kalau kita lihat di sini angka yang sama yaitu 20. Itu artinya KPK dari 4 dan 10 adalah 20. Maka sekarang kedua penyebutnya ini 4 dan 10 sekarang kita ganti dengan angka 20 saja. Selanjutnya untuk angka yang di atas diperoleh dari, perhatikan yang pertama,
20 dibagi 4, hasilnya 5, lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 10. Lalu dikurang. Selanjutnya, 20 dibagi 10, hasilnya 2, lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 6. Sama dengan 10 dikurang 6, hasilnya 4, per di bawahnya di sini yaitu 20. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar. Namun masih bisa disederhanakan atau dikecilkan. Perhatikan caranya. 4 per 20. Nah, angka ini ternyata bisa dibagi dengan angka yang sama. Angka berapa itu? Tentunya angka FPB dari 4 dan 20. Berapa FPB dari 4 dan 20? Tentunya adalah 4. Ya kan? Itu artinya angka di atas dibagi 4 dan angka di bawah juga harus dibagi 4. Untuk angka di atas terlebih dahulu, 4 dibagi 4 hasilnya 1. Per di bawahnya 20 bagi 4 hasilnya 5. Dan inilah dia jawaban terakhir untuk contoh soal yang nomor 2. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. Bentuk perkalian lagi. 5 per 9 dikali 1 per 6 sama, 1,6 maksud kami. Sama dengan. Ingat, untuk angka depan atau pecahan biasa ini tetap 5 per 9. Lalu dikali. Nah, baru sekarang bentuk pecahan desimal ini akan kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan. Kalau kita lihat di sini ada satu angka di belakang koma. Ingat, kalau terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisan dari angka 1,6 ini sekarang menjadi 16 per 10. Sama dengan perkalian pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu, periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang bisa disederhanakan atau habis dibagi. Contoh, antara angka 5 dan 10 sama-sama habis dibagi 5. Di mana kalau 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Maka angka yang tinggal sekarang, perhatikan untuk angka yang di atas cuma ada angka 16, lalu yang di bawahnya yang tinggal ada angka 9 dikali 2. Sama dengan di atas ada angka 16 per di bawahnya 9 dikali 2. Hasilnya 18. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar, namun masih bisa disederhanakan atau dikecilkan. Dengan cara sama-sama dibagi dengan FPB dari 16 dan 18. Berapa FPB dari 16 dan 18? Tentunya adalah 2. Itu artinya angka di atas bagi 2 dan angka di bawah pun juga harus dibagi 2. Sama dengan 16 bagi 2 hasilnya 8, per di bawahnya 18 bagi 2 hasilnya 9. Dan ini dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 3. Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 4. 7 per 8 dibagi 2,1 sama dengan. Ingat tadi, kalau untuk pecahan biasa tetap 7 per 8. Lalu dibagi. Nah, baru setelah ini, bentuk pecahan desimal ini yang kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 2,1. Ada satu angka di belakang koma. Jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisan dari angka 2,1 sekarang menjadi 21 per 10. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Sama dengan, perhatikan pembagian pecahan biasa. Ingat sifat dari pembagian pecahan biasa? Di mana sifatnya yaitu angka pertamanya tetap 7 per 8. Lalu tanda bagi. Sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 21 per 10 sekarang jadinya terbalik. Menjadi 10 per 21. Ini memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti ini. Oke, perhatikan. Bagi jadi kali. Yang tadinya 21 per 10 sekarang jadinya terbalik. Menjadi 10 per 21. Sama dengan. Sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ingat, kalau perkalian pecahan biasa itu langsung saja. Atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu ada baiknya periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah.
mana tahu ada yang bisa disederhanakan atau habis dibagi. Contoh, antara angka 7 dan 21, sama-sama habis dibagi 7. Di mana jika 21 dibagi 7, hasilnya 3. Maka angka yang tinggal sekarang, perhatikan, di atas ada angka 10. Lalu di bawahnya, perhatikan, 8 dikali 3, hasilnya 24. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar, namun masih bisa dikecilkan. Perhatikan cara pengecilan dari jawaban kita ini. Nah, 10 per 24 ternyata bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka FPB dari 10 dan 24. Berapa FPB dari 10 dan 24 ini? Tentunya adalah 2. Itu artinya angka di atas bagi 2 dan angka di bawah pun juga harus dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5 per di bawahnya 24 dibagi 2 hasilnya 12. Dan ini dia jawaban terakhir untuk contoh soal yang nomor 4. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.